Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mengundang salah satu praktisi dari Maybank Syariah sebagai Assistant Vice President ya di Maybank Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bertanya khususnya kaitannya dengan kampus, karena Saudara Kindi ini juga dulu aktif di FOSE, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Jadi FOSE ini gerakan mahasiswa yang concern ke ekonomi syariah, dan sebagai presidium nasional dulu ya. Nah, kemudian bekerja sempat beberapa kali di beberapa bank syariah, dan sudah beberapa posisi, mulai dari R&D dulu sempat ya, R&D, kemudian mungkin product development dan lain-lain, sampai ke yang terakhir di Assistant Vice President. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mas Bayu, undangannya nih yang sangat luar biasa. YouTube-nya kayaknya akan jadi trending topik nih di YouTube tentang syariah gitu, karena kalau kita lihat banyak YouTube syariah yang masih normatif ya isinya ya. Mudah-mudahan nih dari Mas Bayu nih jadi kontribusi yang sangat berharga lah buat baik di dunia akademisi maupun di industri gitu ya. Industri tahun 2020 ini sebenarnya udah jadi milestone tersendiri ya, karena asetnya sudah melebihi 500 triliun, dan kalau lihat dari profitnya itu udah puluhan triliun gitu ya. Bahkan dari satu bank syariah aja profitnya melebihi 1 triliun. Jadi kalau mungkin kita 10 tahun yang lalu itu ya, bahkan ya bank syariah aja digabungin itu semuanya asetnya belum nyampe tuh 20 atau 30 triliun gitu. Ini landscape-nya sudah sangat berubah jauh ya, berubah drastis dari 10 tahun yang lalu gitu. Dan kalau dilihat dari sisi competitiveness ini sekarang pun sebenarnya bank syariah itu sudah, menurut saya buat yang skalanya udah besar ya, yang terutama yang di atas 10 triliun atau di atas 20 triliun Udah itu sama ya? Sudah relatif ya, udah relatif sama kompetitifnya gitu. Nah, kalau untuk di UUS misalkan gitu ya. Nah, untuk pembiayaan ya di UUS itu juga sudah bersaing dengan bank-bank besar juga. Baik dari level korporasi gitu ya, bahkan mereka bisa masuk sindikasi besar itu kan pasti karena pricing-nya bersaing gitu. Termasuk sampai ke level retail gitu, ke KPR gitu. Sekarang mau syariah, mau syariah tapi nggak mau mahal, ada juga pilihannya gitu. Jadi ya kondisi industri menurut saya sekarang sudah sangat jauh berbeda. Dari sisi SDM-nya juga ya. SDM bank syariah kalau menurut saya justru harusnya lebih expert ya dari konvensional. Kenapa? Karena bank syariah itu orangnya sedikit, jadi dia harus mengerjakan banyak hal, sehingga banyak multispesialis di bank syariah ini ketimbang di bank konvensional yang justru banyak spesialis. Misalkan dia dari masuk ke retail, di KPR atau di personal loan sampai pensiun ya di situ aja bagiannya. Jadi dia nggak menguasai dunia funding atau dunia bisnis yang lain atau kebagian yang lain, dia nggak menguasai. Sebaliknya di bank syariah karena organisasi lebih kecil, jadi dia bisa banyak mempelajari hal-hal yang lebih luas gitu skopnya. Kayak saya aja, saya udah hampir semua posisi saya udah pernah masuki ya. Dari saya awalnya di bisnis sebenarnya, jadi relationship manager untuk jualan KPR dan SMP di cabang ya. Baru kemudian saya jadi bagian produk. Jadi ketika saya di bagian produk, punya sense-nya lah untuk mengerti gimana sih produk-produk yang dibutuhkan nasabah di lapangan atau yang dibutuhkan cabang untuk jualan gitu. Waktu itu saya juga sebenarnya waktu itu cukup revolusioner ya, karena saya masuk ke bagian produk di saat proyek pertama saya itu, mungkin ada yang tahu ya, tabungan SARI waktu itu ya. Tabungan SARI Bank Muamalah tuh yang jualan kartu, nggak usah ke bank, kartunya langsung bisa aktif dipakai transaksi ya, walaupun sayangnya transaksinya di mana. Itu dia, karena ATM-nya terbatas gitu. Walaupun itu ya digratiskan juga di banyak ATM, tapi kan fiturnya kan terbatas, belum ada mobile banking, hanya ada phone banking. Untuk transaksinya masih
sangat-sangat terbatas ya. Nah waktu itu saya tuh yang disuruh mengubah produk itu menjadi tabungan muamalat yang sekarang ada gitu, karena dianggap waktu itu modelnya belum comply. Jadi Syariah itu harusnya menjadi imani, harusnya yang pertama ya harusnya ya. Ya konsepnya itu konsep imani sebenarnya. Jadi bahkan kalau imani kan nggak perlu ada nama bahkan data nasabahnya nggak diperlukan kan. Iya. Karena dia sama seperti virtual account juga gitu, yang datanya hanya data sementara gitu, atau datanya data kartunya saja. Mungkin seperti itu. Setelah dari produk lalu saya ke BNI Syariah di strategik, lama juga tapi di project management, lalu pernah juga di network, dan sekarang di unit bisnis retail dan bisnis banking di Maybank, berkecimpung juga sehari-hari di bisnis fundingnya, bisnis komersial, SME sampai KPR. Pertama yang harus kita tahu bahwa bank-bank yang tadinya itu menyekolahkan pegawainya itu pun paling hanya ada di bank BUMN. Sekarang pun bank BUMN sudah mulai turun ya, sepertinya trennya di situ karena sudah banyak peluang beasiswa, dan mungkin bank juga nggak ngerasa punya kebutuhan di situ ya, karena sekarang ilmu-ilmu sudah sangat praktikal dan nggak hanya disediakan kampus. Tapi apakah ada bank syariah yang memberikan itu? Ada, saya bilang. Waktu di BNI Syariah pun ada program kerjasama dengan SBM ITB yang kampusnya di LPPI itu, ya. Pegawai bisa meng-apply di situ dengan syarat punya prestasi tertentu, masa kerja tertentu, dan nanti ada ikatan dinas ya, jadi seperti ODP gitu. Yang rumusnya itu rumus ikatan dinasnya 2N+1 ya, bahkan sampai S3 tuh di BNI Syariah tuh ada beasiswanya, walaupun kalau S3 setahu saya itu 50% karena agak mahal gitu. Lalu BSM, nah BSM ini setahu saya investasinya sepertinya masih sangat terbatas ya, belum dibuka umum buat seluruh pegawai gitu setahu saya ya. Ada juga teman saya yang di beasiswa di BSM di Durham. Dan dari cerita yang saya dengar, dia orang pertama di BSM yang dikuliahi beasiswa fully funded. Ya, setahu saya itu fully funded karena memang dia ya udah bawa badan aja gitu. Nah, tapi itu masih terbatas. Kebanyakan lebih ke kayak short course ya, short course gitu, dikuliahi seperti ke summer school mana gitu ya. Ada yang ke Australia. Bahkan kemarin BSM sampai ke Amerika itu ya. Bank Syariah yang punya cabang di luar negeri hanya Muamalat ya. Cabang Kuala Lumpur itu pun sebenarnya ada sejarahnya itu, karena waktu itu Muamalat di bawah Pak Riawan Amin dan juga komisaris waktu itu punya hubungan baik lah dengan Bank Negara Malaysia. Jadi dikasih ketika bank-bank besar mau masuk ke Malaysia masih belum diperbolehkan ya, Bank Muamalat malah dikasih karpet gitu untuk buka cabang di sana. Jadi itu privilege banget. Tapi sampai sekarang belum ada lagi Bank Syariah yang kacau. Mungkin karena pertama belum ada kebutuhan ke sana. Bank Syariah masih bakwe di dalam negeri sepertinya masih cukup besar gitu untuk dihabiskan. Dan juga karena tadi, kenapa sih kalau bank perlu cabang di luar negeri? Biasanya karena ada transaksi ke luar negeri yang cukup besar. Misalkan karena seperti bisnis remittance atau katakanlah bisnis kredit yang sampai ke luar negeri ya proyeknya gitu, ataupun nasabahnya itu punya afiliasi di luar negeri. Nah itu Bank Syariah belum sampai sana gitu. Jadi kebutuhan untuk luar negeri itu masih minim lah sekarang, bahkan sampai sekarang. Seperti selain Muamalat itu ada BNI Syariah. BNI Syariah ini dia memanfaatkan cabang-cabang luar negerinya BNI, tapi yang baru benar-benar dimanfaatkan baru 2 ya, yang di Hong Kong sama yang di Taiwan. Karena ternyata banyak juga TKI yang tertarik juga gitu ya untuk membuka rekening syariah, dan juga mungkin ternyata approach-nya BNI Syariah itu lebih masuk gitu dengan segmen-segmen TKI, ketika mungkin di sana cabang BNI-nya masih lebih huge-nya untuk memfasilitasi yang non remittance mungkin gitu ya. Itu segmen mass market ya kita nyebutnya ya. Jadi Bank Syariah ini memang masih banyak di segmen retail dan mass market kayak gitu. Untuk segmen-segmen korporasi bahkan sekarang ya paling menurut saya hanya UPUS ya yang punya appetite ke sana ataupun misalkan kompetensi ke arah sana. Bahkan BSM udah mulai mengendurkan kayaknya, udah ya lebih relatif dibatasi lah pertumbuhan kesananya gitu.
karena mungkin ngelihat histori NPF sebelumnya. Jadi masih wait and see gitulah kondisi-kondisi di segmen itu. Karena sama-sama di bank ya, jadi pasti kita punya pengalaman yang sama dengan teman-teman yang di konvensional juga, karena kita sebenarnya sedang melayani kebutuhan nasabah yang sama nih. Nasabah pengen punya rumah, kita fasilitasi pembiayaan rumah. Nasabah pengen butuh modal kerja, kita fasilitasi. Jadi menurut saya kalau secara pengalaman day to day activities itu dari sisi ragam pekerjaan itu relatif sama. Cuman bedanya itu yang pertama menurut saya adalah lingkungannya. Jadi lingkungannya itu karena orang-orangnya sudah punya kesepahaman terkait dengan syariah, bahwa mereka ada di bank syariah. Jadi kultur-kultur syariah atau kultur-kultur islaminya itu sangat-sangat terbangun ya. Terutama mungkin di bank-bank yang besar gitu ya. Lingkungan ini yang jadi menurut saya faktor utama banyak pegawai bank syariah yang bertahan untuk berada di bank syariah. Bahkan banyak mereka dari yang sebelumnya di konvensional gitu ya, mungkin yang lebih senior ya. Karena waktu itu mungkin bank syariah belum banyak lowongannya, jadi mereka baru berkesempatan masuk bank syariah ketika organisasi besar. Lalu mereka masuk ke bank syariah, hijrah gitu istilahnya. Ternyata mereka menemukan kenyamanan dan nggak mau lagi balik konvensional gitu, karena sudah nyaman gitu ada di syariah. Walaupun mungkin di konvensional itu kan organisasinya besar ya. Bayangin aja Bank Mandiri asetnya 1.000 triliun. Tentu organisasinya jauh-jauh lebih besar daripada bahkan BSM yang nomor 1 pun yang aset 100 triliun. Dengan organisasi yang besar berarti peluang karir pasti lebih besar lagi gitu. Karena kalau saya lihat di beberapa bank syariah aja sekarang, ambil contoh yang ini bank syariah, 2 bank syariah terbesar ya. BNI Syariah dan BRI Syariah misalkan. Habis dari cabang gitu, organisasinya kalau di BNI Syariah dari cabang itu wilayah cuma ada, setahu saya sekarang ada 4. Di wilayah pun sedikit formasinya ya, paling banter belasan doang gitu. Atau mungkin dia paling banyak 20 lah. Setelah itu udah langsung kantor pusat gitu. Jadi kalau kita cepat promosi itu pasti akan cepat mentok juga. Mungkin untuk menjawab teman-teman mahasiswa yang penasaran gimana sih rasanya kerja di bank syariah itu, ya tadi itu akan tergantung kita itu sebenarnya ada di kalau secara lingkungan relatif sama ya di semua bagian ya. Menurut saya kultur saya pas ada orang-orang yang mungkin juga belum ngerti syariah, yang penting dia masuk aja kerja, dapat diterima kerja, alhamdulillah, punya pekerjaan, alhamdulillah. Tapi orang-orang seperti ini biasanya nggak bisa mewarnai, karena yang terbesarnya itu adalah tadi orang-orang yang memang punya semangat bersyariah. Pada akhirnya mereka justru akan terwarnai oleh orang-orang yang punya semangat syariah tadi. Bahkan banyak juga yang mulai rajin ngaji, jadi rajin semangat lagi belajar syariah setelah mereka masuk ke bank syariah. Itu mungkin istilahnya ini ya. Jadi di kantor wilayah itu ada beberapa fungsi ya. Fungsinya ada fungsi untuk support bisnis, ada untuk support operasional ataupun administrasi. Nah, kantor wilayah bank syariah ini kecil-kecil. Nggak seperti, jangan bayangkan kantor perwakilan BI yang gedungnya sangat kayak gitu dengan banyak fungsi, bahkan di situ ada tim risetnya sendiri gitu. Bahkan kantor wilayah itu numpang di kantor cabang. Biasanya ada di lantai 3-nya kantor cabang yang besar di kota tertentu, yang kota itu jadi lokasinya kantor wilayah. Nah, ketika teman-teman nanti katakanlah masuk lewat ODP gitu. Nah, di sana teman-teman ya akan belajar lagi, tapi belajarnya bener-bener praktik di setiap unit kerja, baik di bagian bisnis atau di bagian support. Juga belajar product knowledge gitu ya dari bank tersebut. Dan nanti setelah mungkin 6 bulan ya ada sesi in class, ada sesi OJT, on the job training ya. Jadi teman-teman nanti kalau di in class ya seperti belajar kuliah biasa, tapi materinya bener-bener praktikal semua gitu. Yang OJT teman-teman nanti di situ keliling ke berbagai unit kerja, duduk untuk memperhatikan kerjaan mereka seperti apa, dan nanti di akhir ada tes final. Tapi ingat, kalau masuk lewat ODP itu konsekuensinya adalah kita harus siap ditempatkan di bagian mana saja dan di mana saja tempatnya, lokasinya. Kayak saya ya ditempatkannya di cabang, tapi saya bersyukur juga ditempatkan di cabang, jadi
ngerti, karena saya setelah dari cabang pindah kantor pusat jadi ngerti perasaan orang cabang tuh bagaimana sih, kerja di cabang tuh bagaimana, melayani nasabah langsung tuh bagaimana. Kalau kita tempatkan di cabang, langsung kita jadi relationship manager misalkan, ya kita harus langsung siap melayani nasabah gitu dengan produk knowledge yang kita tahu, dengan pemahaman SOP, pemahaman bisnis proses yang kita tahu. Ya, misalkan jadi apa nih? Jadi RM, Relationship Manager SME. Ya, kita kan udah pernah belajar, udah diajarin tuh ya gimana memproses pembiayaan, mencairkan pembiayaan, memaintain nasabah. Nah, ya sudah itu kita praktikkan gitu. Dan ini real, kita langsung berhadapan dengan nasabah yang real, yang punya banyak ekspektasi terhadap bank, baik terhadap bank maupun terhadap kesariahan dari bank tersebut gitu. Makanya harus sering-sering selama masa ODP itu 6 bulan sering-sering banyak bertanya dan banyak belajar supaya nanti kita nggak banyak kagok lagi gitu. Kita cuma ditempa aja untuk benar-benar real langsung menghadapi nasabah. Tapi biasanya pun kalau kita ketika OJT, kita juga diajak-ajak kok sama RM itu untuk ketemu nasabah, mendengarkan gimana mereka berhubungan dengan nasabah dan menservis nasabah kayak gitu. Dan berhubungan dengan counterpart kita, karena kan kita nggak kerja sendiri langsung selesai kita yang nyairin juga, kita yang ngasih duitnya ke nasabah, kan nggak seperti itu. Kita berhubungan misalkan kalau di orang pembiayaan, kita berhubungan dengan komite itu orang-orang senior yang mereka itu dulu mungkin menguji kita gitu. Sekarang udah bukan ujian lagi, udah bener-bener real, kamu ngasih proposal menceritakan nasabah ini layaknya atau bagaimana ke komite agar disetujui. Setelah disetujui lalu ke bagian operasional untuk bisa dicairkan, membantu bagian operasional berkomunikasi dengan bagian operasional, bagian legal, menceritakan dokumen-dokumennya, melengkapi dokumen-dokumennya. Itu kita belajar untuk seperti 360 degrees lah ya, karena kita ke atas dan ke samping, bahkan kita ke bawah. Kalau kita nanti dikasih atau punya staff yang supporting kita langsung belajar berorganisasi secara komprehensif di bank gitu. Jawaban saya sebenarnya yang paling mendasar adalah satu, karena kompetensi utama yang dibutuhkan di banyak posisi bank syariah bukanlah kompetensi pemahaman syariah. Saya anggap misalkan jadi RM tadi, oke lah, dia memang wajar juga atau harus juga punya pengetahuan syariah, tapi kompetensi utama yang dibutuhkan adalah kompetensi sales, kompetensi untuk memanage nasabah. Jadi itu dulu yang akan dilihat nih, orang nih bisa nggak sih menservis nasabah, berkomunikasinya lancar nggak, pandai nggak gitu lah men-treatment atau mengentertain nasabah kayak gitu, enak nggak omongannya itu didengar. Kan nasabah kadang closing itu kita itu bisa deal kadang ya, kalau kita di prospek ya kita jadi pembeli gitu. Ada orang produknya biasa aja tapi gaya jualannya itu santun, menyenangkan, akhirnya closing. Ada orang yang produknya bagus, pemahaman tentang produknya bagus, tapi mungkin tidak begitu bagus menyampaikannya, akhirnya nggak jadi close. Nah, ini harus dipahami bahwa kompetensi utamanya di banyak posisi bukanlah kompetensi syariah. Yang benar-benar perlu kompetensi syariah sebagai kompetensi utama itu cuma di satu bagian. Ya, di unit kerja syariah compliance gitu. Unit kerja kepatuhan syariah yang salah satunya tadi mengurus day to day office-nya, daily office-nya DPS gitu. Bahkan ketika saya di bagian product development ya, product development itu wajib banget punya pemahaman syariah yang cukup mendalam ya. Dan waktu itu saya alhamdulillah juga sudah cukup komprehensif, karena dari kampus kita sudah belajar ya, walaupun waktu itu belum formal, di ODP kita belajar, tapi ternyata ketika kita bikin produk, kompetensi utama yang dibutuhkan adalah kita harus tahu bisnis proses end to end-nya produk, pengembangan produk gitu. Dari mulai kita mengetahui apa sih kebutuhan nasabah. Bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan nasabah dari masukan cabang. Apa sih kendala-kendala penjualan yang dialami cabang? Apa sih kemudahan yang diharapkan teman-teman penjual, teman-teman sales? Apa sih aspek teknologi yang belum mendukung di bank itu untuk bisa mempercepat delivery sebuah produk? Gimana sih kita bisa mencari lebih ke problem solving lah kalau orang product development tuh. Pasti di setiap lini itu, setiap pertimbangan untuk produk itu ada problemnya. Problem IT, problem operasional, problem SDM yang menjual, problem SDM yang mengoperasikan, problem sistem. Kita harus jadi problem solving di banyak unit sehingga kita punya produk yang best. Karena nggak ada bank yang dengan gampang bisa membuat sebuah produk mulus gitu, nggak mungkin. Bahkan seperti BCA pun itu tantangannya pasti besar sekali. Jadi problem solving kompetensi utamanya juga di banyak tempat juga. Nah, syariah itu seperti pelengkap.
apalagi gini, ketika kita masuk bank syariah, nanti semuanya akan dikasih lagi namanya pengenalan dasar perbankan syariah PDPS. Nah, PDPS itu misalkan 3 hari atau sampai 1 minggu lah. Itu benar-benar konsep-konsep syariah, tapi termasuk aplikasinya di setiap produk di bank tersebut. Gitu. Jadi bank syariah mungkin berpikir, kenapa saya harus ngerekrut orang alumni bank syariah, toh nanti akan dikasih PDPS juga gitu. Kalaupun saya ngerekrut itu, mereka juga tetap butuh PDPS karena mereka belum tentu paham aplikasinya di produk-produk bank kita. Saya ada pengalaman sebenarnya. Which is militan itu jadi modal yang sangat dibutuhkan juga oleh industri mana saja, termasuk bank syariah. Kedua kan bank punya kewajiban tuh untuk anggaran SDM-nya, untuk pendidikan juga ya. Terdampak corona atau tidak ya? Terdampak pasti.